Saya Gunadi Wijaya, astrolog Indonesia. Nah, saya mau menjelaskan tahun 2024 ini kan disebut tahun naga kayu. 2024 ini disebut tahun naga kayu, dan kebetulan banget tahun ini adalah tahun Kabisat. Jadi, apa itu tahun Kabisat? Mungkin teman-teman atau smart astro listener saya nyebutnya, kita semua udah tahu tahun Kabisat itu adalah tahun yang selalu terjadi 4 tahun sekali. Tapi dasar teorinya apa gitu loh teman-teman. Tahun Kabisat itu ya semestinya 1 tahun bumi berputar mengelilingi matahari itu 365,14 hari. Cuman dianggap kan nggak pakai koma-koma, dianggap 1 tahun itu 365 hari. Jadi secara perhitungan selalu kurang 1/4 hari. 1/4 hari itu lebih kurang sama dengan 6 jam. Nah, makanya setiap 4 tahun sekali itu dikalibrasi ulang. Itu dikalibrasi ulang. Setiap 4 tahun sekali 1 hari itu dimunculkan. Nah, dihitung lagi waktu itu waktu zaman Romawi kuno itu mereka punya perhitungan. 1 hari itu dimunculkan setiap 4 tahun sekali ditambah 1 hari. Kemudian waktu zaman Paus 13 kalau saya nggak salah, ternyata dari kaum gereja itu komplain, kok hari Paskah nggak sesuai perhitungannya, sehingga perhitungan itu dikalibrasi ulang lagi, tetap ditambah 1 hari, tapi ditambahin di bulan Februari. Bulan Februari itu kenapa tanggal 28 gitu loh teman-teman. Ya kan, karena itu dari perhitungan astrologi sehingga ditambahin lagi 1 hari. Jadi setiap 4 tahun sekali 28 Februari ada 29 Februari. Supaya apa tujuannya? Supaya hari kebangkitan Yesus Paskah itu bertepatan dengan perhitungan gereja. Jadi semestinya gereja, hari Natal, gereja gitu juga semua dasarnya dari paganisme. Semua dari perhitungan astrologi. Apa itu perhitungan astrologi? Adalah pergerakan planet-planet di tata surya kita. Contohnya yang paling gampang adalah misalnya full moon gitu loh teman-teman. Nanti secara perhitungan astrologi hari ini full moon, tapi lihat moonnya belum full. Makanya dibuat kalibrasi supaya terjadi full moon. Ya, itu yang terjadi. Nah, kalender Cina itu menggunakan 2 kalibrasi, yaitu menggunakan matahari dan menggunakan bulan. Makanya kalau di dalam kalender Cina itu disebut dengan kalender lunisolar. Dia kalibrasinya lebih dalam lagi. Kalau kita ini 29 Februari adalah kalibrasinya setiap 4 tahun sekali ditambah 1 hari. Tapi kalau menggunakan kalender Cina yang disebut dengan penggabungan kalender lunisolar, bulan dan matahari, penggabungannya apa? Setiap 3 tahun, Mas. Setiap 3 tahun tambah 1 bulan. Makanya di kalender lunisolar, kalender Cina ada yang disebut bulan ke-13. Kenapa disebut bulan ke-13? Karena perhitungannya berdasarkan titik reference matahari dan berdasarkan titik reference bulan. Titik reference matahari tadi kita lihat bahwa 1 tahun matahari 365,25 hari dan digenapkan 365, sehingga 4 tahun sekali ditambah 1 hari, itulah angka 29 Februari tanggalannya, ya kan. Kalau menggunakan titik reference bulan berputar mengelilingi bumi sebanyak 12 kali dan hampir sama bumi berputar mengelilingi matahari 1 tahun. Ternyata smart astro listener, ternyata bulan 12 kali mengelilingi bumi itu membutuhkan waktu 355 hari. Jadi selisih 10 hari. Nah, selisih 10 hari ini gitu loh. Teman-teman yang menggunakan kalender bulan atau hijriah, contohnya teman-teman muslim, astrologi Jawa, teman-teman yang Jawa menggunakan kalender bulan, selalu masa puasa itu percepat 10 hari setiap tahunnya. Jadi kalau kita lihat ngomong, tahun ini kita puasa 12 Maret, tahun lalu harusnya puasa itu sekitar 12 April. Makanya percepat. Tahun depan lagi puasa itu mundur gitu loh, di sekitar 12 Februari. Kenapa? Karena perhitungan kalender bulan. Nah, efek daripada perhitungan ini makanya
di astrologi Cina menggunakan kalender lunisolar, penggabungan antara matahari dan bulan. Sehingga setiap 3 tahun sekali, selisih 10 hari antara kalender bulan dengan kalender matahari menjadi bulan ke-13. Jadi biar teman-teman nggak rancu. Nah, jadi ada bulan ke-13, ada tambahan lagi 14 hari. Loh, pengaruhnya pada manusia gimana sih? Nah, terutama nih gitu loh, kalau memang misalnya yang lahir 29 Februari, berarti apa? Perayaan ulang tahunnya 4 tahun sekali. Dianggap sangat istimewa. Karena apa? Karena dirayain 4 tahun sekali, ya pasti eman-eman dong gitu loh. Wah, nggak pernah ulang tahun, wah jadi 4 tahun sekali biasanya dirayain jadi gede, jadi disayang-sayang kan gitu kan. Jadi kalau 4 tahun sekali, teman-teman yang 4 tahun sekali nggak akan gitu loh bisa merayakan umur 17 tahun. Kenapa? Perayaannya selalu 1, 4, 8, 12, 16, 20. Jadi teman-teman yang lahir tanggal 29 Februari ya nggak bisa merayakan hari 17 tahun. Nah, begitu juga teman-teman yang menggunakan kalender Hijriah atau kalender bulan. Setiap 3 bulan sekali kalau dihitungan astrologi Cina, setiap 3 tahun sekali kan tambah 1 bulan. Jadi ada bulan ke-13. Hal yang sama juga terjadi kalau di teman-teman yang menggunakan kalender Hijriah lunisolar ya. Jadi kalau yang menggunakan kalender lunisolar, ulang tahunnya berarti kelipatan 3, 6, 9, 12, 15, 18. Lewat lagi ulang tahun yang ke-17-nya. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Jadi tahun 2024 ini adalah tahun naga. Dan spesialnya adalah tahun Kabisat. Jadi teman-teman, tahun 2024 ini, tahun naga kayu ini tahun yang spesial ya. Pertama gitu loh, ini adalah tahun Kabisat, 4 tahun sekali. Tapi tahun ini bukan tahun bulan ke-13 kalau dari hitungan Cina. Jadi nggak ada gitu loh. Selalu beda, kalau ada 1/4 ada satunya yang ketiga, jadi selalu selisih. Nah, tahun naga spesial ini jadi buat teman-teman yang berulang tahun tanggal 29 Februari, ayo kita rayakan. Nah, kalau kita melihat dari sisi perhitungan astrologi, beda nggak sih? Nah, disitulah kadang-kadang gitu loh, terjadi selisih kalibrasi. Sehingga para praktisi yang jago selalu melakukan kalibrasi. Supaya apa? Tidak terjadi miscalculation. Ya kan? Karena kenapa? Astrologi itu tidak mengenal tahun Kabisat. Astrologi itu melihat posisi planet saat ini berada di mana, ada di rasi mana, sudut antar planet itu berapa jauh. Jadi tidak terlalu masalah tahun Kabisat apa enggak, di astrologi tidak ngelihat. Yang penting adalah planetnya. Tapi di dalam astrologi gitu loh, yang tahun Kabisat ini lebih, kalau itu kan tahun Kabisat kan lebih secara perhitungan supaya tidak meleset daripada pasca dari zaman Katolik. Tapi kalau kita lihat nih, kalau di tahun lunisolar ada teman-teman ya, ada keanehan yang terjadi. Setiap 3 tahun sekali ada dalam satu rasi atau satu zodiak itu bulan purnama 2 kali. Jadi bulan purnama di awal rasi, di awal zodiak, sementara dan bulan purnama terakhir biasanya di akhir zodiak. Itu juga adalah tanda bahwa pergerakan matahari dan bulan itu sangat sinkron dan bisa diperhitungkan secara sains dan matematik. Nah, jika bulan ini gitu loh, jika bulan purnama ada 2 kali di dalam satu zodiak, itulah yang disebut tanda-tanda adalah bulan ke-13 di dalam perhitungan lunisolar. Jadi di dalam satu zodiak, misalnya zodiak Leo, tanggal 1 bulan purnama, nanti tanggal 30 purnama lagi. Padahal kan tanggal 30, tanggal 1, tanggal 2 udah ganti rasi. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Nah, biasanya kita menghitung kalau gitu loh, terjadi 2 bulan purnama dalam satu rasi, 2 bulan purnama dan satu rasi, itu banyak terjadi gejolak energi. Minimal emosinya yang kurang stabil. Tapi ini tidak berlaku untuk yang orang tanggal 29 Februari. Saya ngomong tidak berlaku bukan berarti harga mati. Makanya kita harus menghitung
tanggal 29 Februari lahirnya itu posisi planet lagi di mana. Oke? Nah, lebih jauh lagi tentang kelahiran seseorang. Jadi kalau buat teman-teman sobat astro, listener mau tahu lebih dalam, bisa kontak saya untuk tahu bagaimana perhitungan teman-teman yang terutama di tahun kabisat atau lahir 29 Februari. Oke, spesial untuk yang 29 Februari bisa kontak di nomor WA saya 0812 1076 2888. Saya kasih analisa free buat yang tahun ini berulang tahun tanggal 29 Februari ya. Tapi teman-teman harus kasih buktinya dong gitu loh. Artinya minimal kirimkan fotokopi KTP-nya untuk menunjukkan teman-teman lahir di tanggal 29 Februari. Nah, padahal dari sisi astrologi itu biasa saja. Kita ngelihat posisi planet-planet tersebut. Nah, apa yang terjadi di tahun naga ini dengan posisi planet-planet yang terjadi ini? Nah, itu agak sedikit dalam tanda kutip teman-teman. Tahun naga ini di dalam Chinese astrologi untuk tahun ini, kebetulan tahun naga ini disebut tahun Tianlo Tiwang. Tianlo Tiwang itu dalam arti Indonesia adalah perangkap langit jala bumi. Jadi siapa yang masuk di dalam perangkap langit jala bumi tahun ini gitu loh akan menjadi tahun yang cukup berat, yang cukup berusaha, yang harus jungkir balik. Apakah semua orang kena tahun perangkap langit jala bumi ini? Enggak, hanya orang-orang tertentu saja. Ya, hanya orang-orang tertentu saja yang masuk perangkap langit jala bumi. Nah, saya harus menghitung ulang gitu loh. Tapi secara umum teman-teman, orang-orang yang punya sio anjing, orang-orang yang punya sio naga, orang-orang yang punya sio kambing, orang-orang yang kena sio kerbau, itu tahun ini disebut masuk kena perangkap langit jala bumi ya. Nah, 4 sio ini teman-teman harus waspada. Karena kenapa? Setiap lahiran seseorang, setiap lahiran manusia di dunia ini selalu punya 4 sio. Tidak satu sio seperti yang teman-teman tahu. Kemarin saya bicara ada seminar di Hotel Borobudur, saya jelaskan bagaimana 4 sio ini mempengaruhi kehidupan seseorang. Kenapa seseorang itu setiap lahir mempunyai 4 sio. Nah, kira-kira begitu teman-teman. Kalau mau lebih jauh, mungkin dalam waktu dekat saya akan buatin seminar khusus buat teman-teman yang untuk mau melakukan belajar bagaimana dancing in the dragon's year saat ini. Saya akan buat seminarnya itu the offline dan online. Jadi offline adalah teman-teman boleh datang, kita nanti cari satu tempat, kafe atau apa yang murah-murah saja. Yang online juga bisa mengikuti. Jadi seluruh Indonesia bisa mengikuti yang online. Yang offline pun mungkin teman-teman Jakarta bisa ikut. Saya nggak akan terlalu charge mahal karena ini adalah kontribusi saya untuk astrologi Indonesia dan ini adalah sharing pengetahuan saya buat teman-teman yang tertarik dengan astrologi.